Shalom. Shalom. Saya mau lihat wajah Bapak Ibu. Ya, hari ini hari apa? Hari Minggu. Kemarin Tuhan Yesus meninggal dan hari ini Dia bangkit. Seharusnya kita ini sukacita wajahnya. Amin. Ya, apalagi kita mau bertemu pacar kita harus berseri-seri. Amin. Ya. Yuk kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Haleluya. Ya, sungguh kami bersyukur punya pengharapan yang heran karena Engkau Allah yang bangkit untuk kami. Engkau yang menang untuk kami Bapa, dan Engkau berperang gantikan kami. Kalau hari ini kami yang datang dengan penyakit, keputusasaan, kelemahan, mungkin sakit hati, dan mungkin Tuhan kami kehilangan harapan. Kami percaya melalui ibadah sebentar kami kerjakan, Engkau berperang untuk kami, dan kami akan memperoleh kemenangan bersama Tuhan. Yang sakit disembuhkan, amin. Yang putus pengharapan Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan adakan mujizat di tempat ini bagi kami semuanya. Kami minta Roh Kudus berperang mulai sekarang. Untuk itu mari saya ajak untuk Bapak Ibu semua, lepaskan beban kita, lepaskan perkara kita, datang dengan hati yang gembira dengan sukacita untuk menyembah memuji Tuhan. Kami siap untuk menyambut Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Haleluya. Percaya Bapak Ibu, Yesus sudah berperang bagi kita? Amin. Amin. Ya, percayai kalau Dia sudah berperang bagi kita, kita ini menjadi pemenang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Tuhan berperang. Haleluya.
Yesus gagah. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan, kuasa-Mu dalamku selalu. Kau kemenanganku, Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan, kuasa-Mu dalamku selalu. Kau kemenanganku. Katakan, Kau gagah, Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Yuk katakan, Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Yuk katakan, yes. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan, kuasa-Mu dalamku selalu. Kau kemenangan, sekali lagi Kau gagah perkasa. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan, kuasa-Mu dalamku selalu. Kau kemenanganku, kuasa-Mu, kuasa-Mu dalamku selalu. Kau kemenanganku. Mari kita sembah. Kuasa-Mu dasar Tuhan. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela, sempurna, megah, tak terkalahkan. Yes. Kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu heran. Yuk kita sembah. Kau yang berperang bagi kami, Kau yang berperang bagi penyakit kami, Kau yang berperang Tuhan bagi persoalan kami. Mari bebaskan. Lena sekina soro, kontiala sere. Wahai kaya soro, koyena serata. Yuk sembah, sembah, sembah. Yes. Wahai kaya soro, Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan, kuasa-Mu dalamku selalu. Kau kemenanganku, Kau gagah. Yuk katakan, Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau Raja sempurna, Kau tidak terkalahkan, kuasa-Mu dalamku selalu. Kau kemenanganku.
oleh kanan kiri. Yang sakit sudah sembuh belum? Ya, saya ini kena boyok ya dari kemarin, ya masih sakit sekali. Tapi puji Tuhan, saya percaya melalui pujian ini Tuhan akan berikan kesembuhan. Amin. Lagu yang kedua ini judulnya Tetap Percaya. Ya, ini berbicara tentang apa? Mental iman kita. Kalau Yesus itu sudah menang, sudah berperang dan sudah bangkit, seharusnya kita ini menjadi pemenang yang lebih dari pemenang. Amin. Hari-hari ini sulit, sukar, banyak yang runtuh, ya. Ya, apalagi besok ini ada inflasi besar-besar, ya. Tetapi kalau mental kita ini mental yang pecundang, kita akan kalah. Tetapi Yesus sudah menang bagi kita. Apa yang harus kita hadapi? Kita menata mental iman kita dengan tetap percaya. Amin Bapak Ibu. Yuk tetap percaya. Haleluya.
Haleluya. Ya. Amin Bapak Ibu. Percaya Yesus tempat perlindungan kita. Ya, kemana lagi kalau kita tidak kepada Yesus untuk berlindung. Ya, amin. Haleluya. Saya mau tanya ya, dasar dari Bapak, Ibu, dan saya ini berharap kepada Yesus apa Bapak Ibu? Ya. Dasar harapan kita itu apa kepada Yesus? Yaitu kebangkitan. Amin. Percuma kalau kita ini ibadah kalau Yesus kita itu tidak bangkit. Amin. Tetapi hari ini dia sudah bangkit. Ya, karena dia sudah bangkit, layak kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Siap untuk memuji menyembah Tuhan? Yuk lambaikan tangan. Ya, yang siap, benar. Ya, saya mau melihat wajah Bapak Ibu berseri-seri untuk memuji menyembah Tuhan yang sudah hidup bagi kita. Tinggi namamu dipuji. Haleluya. 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 Kami tahu Bapa, salib berbicara tentang pengampunan. Salib berbicara tentang hidup baru.
berbicara tentang kemenangan, berbicara tentang kesembuhan, berbicara tentang pemulihan dan keselamatan. Untuk itu Bapa, kami mau datang sekali lagi sebelum kami mendengar firman-Mu. Kami mau mengingat salib-Mu yang menjadi kekuatan, pengharapan yang baru bagi kami. Ini hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Yuk kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan puji Tuhan melalui salib ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Dia sudah memberikan hidup yang baru bagi kita Berikan hidup yang baru. melalui darah Yesus. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan
kami kembali diingatkan, karena salib Tuhan kami hidup, karena salib Tuhan kami menang, dan Kau sekarang yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, inilah anugerah dan karya terbesar-Mu bagi kami semuanya. Engkau membebaskan kami dari kutuk dosa, bahkan maut tidak lagi mencekram kami semua, karena pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Dan hari ini Engkau menyatakan diri-Mu bangkit dari antara orang mati. Inilah kemenangan besar yang Kau nyatakan bagi kami. Dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami mau duduk diam, mendengarkan akan suara hati-Mu, sehingga kami semakin ditolong, kami semakin dilayakkan, dan kami dipersiapkan untuk masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal, yaitu surga mulia. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu dan kesempatan kami untuk memuji, menyembah, mempermuliakan nama-Mu, dan biarlah ini boleh menjadi satu dupa yang harum, yang menjadikan Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga saat kami mendengar suara kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti dan memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Paskah buat kita semua. Ya, hari ini adalah hari kemenangan buat umat percaya. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan mencatat bahwa inilah karya penebusan Tuhan yang ajaib, yang menjadikan orang-orang yang dahulu tidak layak, ketika mempercayai setiap perkataan dan juga janji Tuhan, mereka kembali dilayakkan oleh Tuhan. Baik, hari ini kita bersama-sama merayakan Paskah. Saya akan sedikit menerangkan apa itu Paskah. Nah, Paskah itu adalah bahasa yang kita terima keseharian. Kalau dalam bahasa Inggris memakai kata Passover, yang artinya apa? Melewati atau dilalukan. Nah, mungkin Bapak Ibu sebagai orang-orang Kristen atau orang percaya seringkali mendengar kata Paskah, mungkin konotasi kita, Paskah itu hanya terjadi waktu Tuhan berkorban untuk kita semuanya. Tetapi kalau kita belajar di dalam Alkitab yang kita miliki, ternyata peristiwa Paskah itu bukan muncul pertama kali waktu Yesus mati, bukan. Tetapi peristiwa Paskah itu muncul di dalam kitab Perjanjian Lama pada waktu zaman Musa. Ya, waktu itu Israel dijajah oleh Mesir, mereka menjadi budak kurang lebih 450 tahun. Kemudian Tuhan mendengar akan keluh kesah bangsanya. Mereka berteriak minta tolong, dan pada akhirnya Tuhan mengirimkan seorang nabi bernama Musa, ya seorang Ibrani, tetapi sempat hidup di Israel di Mesir kurang lebih 40 tahun. Kemudian 40 tahun yang kedua sampai dengan usia 80, Musa itu hidup di padang gurun, dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Nah, ketika usianya 80 tahun itulah Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sebuah gunung yang bernama Gunung Sinai. Hari itu Musa melihat semak yang terbakar, kemudian disitulah dinyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, dalam peristiwa itu kemudian Musa diutus untuk menjadi seorang nabi, memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan. Nah, tanah perbudakan yang dimaksudkan itu adalah Mesir. Mesir itu merupakan sebuah gambaran kita hidup di dunia. Makanya Bapak Ibu perhatikan, kalau di dalam Alkitab disebut Mesir, Mesir itu sekali lagi identik dengan keberadaan dunia. Kita yang hidup itu rata-rata berusia mulai dari lahir sampai hari ini yang masih hidup itu rata-rata cuma 80 tahun.
Nah, selama kurang lebih kurun waktu yang kita alami, sebenarnya kalau kita mau perhatikan secara baik, kita ini hidup di dalam perbudakan. Yang ada dari mulai lahir sampai mungkin kita mati, semuanya serba hal susah. Makanya apa, Tuhan menginginkan perbudakan itu harus lepas, harus bebas. Nah, saat itulah kemudian melalui peristiwanya Firaun yang sedang menentang Tuhan, diberilah tulah yang ke-10. Apa itu tulah ke-10? Tulah ke-10 itu adalah tentang anak sulung yang pasti mati. Saudara mungkin akan mempertanyakan, lupa kalau anak sulung itu mati, berarti nanti yang kedua bagaimana? Apakah tidak mati? Yang kedua juga pasti mati, tetapi berbicara tentang anak sulung, itu berbicara tentang tubuh jasmani kita. Tubuh jasmani saya dengan tubuh jasmani saudara, itu nanti yang sulung pasti mati. Banyak rekan-rekan kita yang hari ini sudah mati lebih dahulu. Itu anak sulung, tubuh jasmani. Tapi nanti juga ada yang namanya kematian kedua, kalau kita tidak mengikut Tuhan secara baik. Apa itu? Roh kita bisa mati. Makanya supaya roh kita ini tidak mati, Tuhan memberikan satu jalan keluar. Barang siapa yang mau percaya, engkau harus mulai mau membubuhkan darah anak domba yang ditaruh di atas setiap pintu rumah. Jadi zaman Musa, rumah-rumah orang Israel semuanya itu dibalur dengan darah. Domba atau kambing itu disembelih, darahnya diambil, dicurahkan, kemudian dibalurkan di atas pintu. Nah, ada sebagian orang-orang Mesir percaya itu, akhirnya apa? Mereka selamat. Makanya peristiwa Paskah disebut dengan Pesak, itu artinya apa? Dilalukan. Nah, hari ini kita sebagai orang-orang yang sudah percaya di dalam Yesus, Tuhan menginginkan supaya apa? Kuasa darah Yesus itu. Engkau percaya secara penuh, pakai di dalam hidup rumah tanggamu, pakai di dalam keseharianmu, maka engkau pasti juga akan diselamatkan. Tetapi peristiwa ini tidak mudah, tidak gampang. Kenapa? Karena ada banyak orang yang sedang tidak percaya. Tolong teks selanjutnya. Nah, di sini saya tuliskan, buat sebagian orang, Yesus itu dianggap pembohong. Ya, terutama oleh rekan-rekan kita yang masih ada di seberang. Mereka mengatakan, oh yang mati itu bukan Yesus. Yang disalibkan itu bukan Yesus. Karena Yesus itu punya kesaktian, maka Yudas Iskariot itu wajahnya diubah. Menyerupai Yesus, Yudas Iskariot itu yang disalib, itu kata mereka. Mereka berani berbicara karena apa? Ada kebohongan. Kebohongannya dari siapa? Dari imam-imam kepala orang Yahudi. Ya, mereka ahli Taurat, mereka orang Farisi, mereka menceritakan bahwa mayat Yesus itu tidak ada. Mayat Yesus yang dikuburkan itu bukan Yesus, tetapi digantikan oleh orang lain. Nah, kabar itu sampai hari ini santer di mana-mana dan ada banyak sebagian orang mulai percaya. Ya, apalagi dengan adanya media sosial, orang nulis itu bebas. Mereka mengolok-olok, mereka mengatakan hal-hal yang salah, tetapi banyak yang percaya. Tapi sebagai kita orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, Alkitab itu sudah memberikan penjelasan yang sangat dalam. Yesus sebelum dia mati, jauh-jauh hari, selama kurang lebih 3 tahun dia terjun di dalam pelayanan, dia sudah menyatakan, nanti di hari yang ketiga, aku akan mendahului kamu, bangkit dari antara orang mati. Dan benar, pada waktu Yesus disalib, di hari ketiga itu bangkit. Ya, kalau secara artinya kronologisnya, Yesus mati di hari Jumat kurang lebih jam 3 sore. Tadi pagi subuh, waktunya tidak diketahui, mungkin antara jam 3, mungkin jam 4, tidak ada yang melihat, tiba-tiba kubur itu kosong.
batu yang menutup kubur itu yang besarnya minta ampun, kurang lebih tingginya 2 meter, tebalnya kurang lebih antara 40 cm, itu tiba-tiba bisa gelinding, terbuka. Yesus bangkit. Nah, peristiwa kebangkitan itulah yang dicatat oleh beberapa rasul, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Mereka menceritakan secara detail, secara teliti tentang kronologis bagaimana Yesus bangkit. Nah, hari ini kita sebagai umat percaya yang sudah mendengar kebenaran perkataan firman Tuhan bertahun-tahun, kita punya satu tugas yang mulia. Di sini saya tuliskan dalam bentuk tulisan kuning. Tuhan membuktikan bahwa Dia hidup dan pasti akan datang kembali. Inilah bagian yang harus disaksikan. Saya dan saudara selama ini sebagai murid Tuhan atau mungkin katakanlah sebagai pengikut Kristus. Kita disebut Kristen karena apa? Pengikut Kristus. Banyak dari kita ini cuma jadi follower. Orang kalau menjadi follower gimana? Ya cuma ngikuti aja. Jarang dari kita ini menyaksikan bagaimana keajaiban Tuhan, jarang. Jarang dari kita menceritakan bagaimana Tuhan itu memberikan kelayakan serta kehidupan. Makanya dalam peristiwa Paskah hari ini, peringatannya, saya memberikan tema bukan hanya follower, tapi jadilah kesaksian baginya. Amin. Jangan jadi follower, tapi jadikan dirimu sebagai muridnya Tuhan, percaya kepada Yesus, engkau harus mau bersaksi siapa Tuhan. Kalau kita cuma jadi follower, kita nggak ngapa-ngapain. Makanya kalau kita yang mungkin suka dengan media sosial, ya hari ini ada Facebook, ada IG, ada TikTok, ada bermacam-macam. Saudara kadang-kadang mungkin upload dan saudara berpengharapan, mudah-mudahan followerku banyak. Mudah-mudahan. Orang kalau sudah punya follower biasanya gimana? Wih, bangga. Ada yang sampai 2 juta, wih, sangar. Ada yang 100.000, ada yang cuma 5. Pada waktu saudara diikuti oleh orang lain, apa pengharapan saudara? Rata-rata pasti menunggu yang namanya gambar jempol. Betul enggak? Bahkan kadang di dalam YouTube ataupun apapun yang diikuti, seringkali diberi satu pesan. Kalau Anda menginginkan video selanjutnya, berilah like, jangan dislike. Beri tanda bintang atau tanda lonceng, ting. Waktu saudara diberi begini, saudara langsung, wih, senangnya minta ampun. Betul enggak? Halo? Tapi coba kalau saudara diberi begini, satu saja yang begini, saudara langsung tanya dan saudara teliti secara benar, apa ya, kenapa ya kok sampai dislike. Tapi saudara ketahui follower nggak melakukan apa-apa. Sama dari kita semuanya sebagai umat Kristen yang hari ini di seluruh dunia ada sekian miliar orang. Apakah mereka menjadi saksi Tuhan? Tidak. Alkitab mencatat para rasul sebelum Yesus mati, mereka hanya sebagai pengikut. Sesudah Yesus mati, bangkit dari antara orang mati, kemudian Yesus berjalan keliling kurang lebih 40 hari 40 malam, menceritakan tentang kerajaan surga. Kemudian Roh Kudus itu turun. Baru disitulah para murid yang berjumlah hari itu 12, kemudian meningkat menjadi 70, meningkat menjadi 500. Mereka baru menjadi saksinya Tuhan. Nah, hari ini kita dalam memperingati peristiwa kebangkitannya, yuk kita mulai belajar ngomong dalam hati, Tuhan, aku mau jadi saksimu. Yang setuju katakan amin. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1
ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di sini ada satu peristiwa ya yang menceritakan tentang kebangkitan Tuhan. Kemudian Tuhan kembali menginjil. Kalau kita membaca 3 ayat ini mungkin kita sepintas tidak tahu apa-apa. Tapi nanti kalau Bapak Ibu saya jelaskan, nanti Bapak Ibu akan mengerti, loh ternyata Yesus itu sangat-sangat kasihan. Tolong dibacakan Pak Gun. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita perhatikan bersama-sama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Iya. Kalau Bapak Ibu perhatikan beberapa ayat ini, apa yang saudara dapat? Mungkin saudara akan mengatakan, Pak, ini kan cuma cerita tentang bagaimana Lukas, penulis Kisah Para Rasul, dan juga Injil Lukas menceritakan tentang hasil tulisannya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, ayat-ayat ini sedang menceritakan bahwa sebenarnya Yesus itu prihatin. Saya ulang, saya bacakan secara pelan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, buku pertama itu Injil Lukas. Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Makanya kalau Bapak Ibu baca Injil Lukas, di situ saudara menemukan sebuah cerita. Mulai dari Yesus diberitakan, lahir, bertumbuh dewasa, memberi tanda mujizat, kemudian ditangkap, mati, disalibkan, bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Itu Injil Lukas. Nah ayat 2 berkata, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi saat itu ketika Tuhan bangkit dari antara orang mati, dia mulai memberikan perintah karena Roh Kudus. Perintahnya apa? Tunggu di Yerusalem. Ayat 3. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Lah ini Paskah. Nah yang memprihatinkan dalam ayat 3 bagian B. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara bayangkan, Yesus yang pernah hidup dan kemudian pernah mati, dia bangkit, seharusnya sesudah dia bangkit tugasnya itu selesai. Tapi ternyata pada waktu dia bangkit, dia masih memberikan waktu 40 hari 40 malam. Berjalan, berkeliling, menceritakan tentang Injil, menceritakan kembali tentang keadaan Bapanya di sorga, menceritakan dirinya sedang mempersiapkan sorga buat kita orang percaya. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Tuhan melihat para murid apatis, termasuk saya dan saudara. Tuhan melihat di sorga, banyak dari kita sebagai followers, hanya cuma ngikut. Kerjanya apa? Pengamat. Follower kan ngamati. Akibat dari itulah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati kembali turun. Kembali ngapain? Menceritakan tentang surga. Coba Bapak Ibu membayangkan sebagai diri sendiri. Saudara sebagai orang tua punya anak. Waktu saudara masih muda, saudara berpikir, wah nanti kalau aku punya anak,
kemudian anakku tak besarkan, kemudian tak carikan jodoh, tak kawinkan, tak kasih modal, habis itu kawin enak. Cita-cita orang tua biasanya apa? Seneng nanti kalau sudah tua ngelihat anak cucu. Itu cita-cita. Tapi ada banyak fakta. Orang tua justru malah ngopeni anaknya lagi yang sudah gerang, kaplak, minta maaf. Sudah gerang, diopeni lagi. Nanti punya anak, si anak, punya putu ini, si orang tua. Putune dititipke. Loh harusnya sebagai orang tua itu sudah seneng, harusnya. Sudah pensiun, cuma ndelok, sudah harusnya melihat aja, harusnya kan begitu. Ini enggak, ngopeni lagi. Bahkan maaf kata banyak sekali hari ini orang tua itu diperbudak oleh anak, diperbudak oleh cucu. Di rumah bukannya diwongke, tapi dijadikan apa? Pembantu, nyuci piring, nyuci pakaian. Bahkan yang lebih mengenaskan, suruh jaga rumah pada waktu mereka kerja. Tengok-tengok. Mau keluar enggak berani, enggak keluar stres. Dan belum nanti keperluan-keperluan yang lain. Kadang-kadang beli ke gas, kadang bayari listrik, kadang macam-macam. Coba sekarang sebagai orang tua saudara dalam hati ngenes enggak? Halo? Saya berani pastikan, pasti ngenes. Kenapa? Harusnya tugasmu kan selesai. Tapi engkau kembali turun gunung untuk ngurusi anak dan putumu dan lain sebagainya. Tapi saudara mungkin ngalah, ya wis lah daripada anak putuku susah. Saudara kerjakan semua. Nah itu aplikasi membuat kita ini punya sebuah bayangan bahwa Yesus yang hari itu seharusnya sudah selesai tugasnya. Dia kembali turun gunung untuk ngapain? Mencoba memberitakan berita keselamatan buat saya dan saudara. Harusnya tugasnya siapa? Ya tugasnya saya dan saudara harusnya. Sama saudara akan bertanya, nek koyo ngene iki tugasnya sapa? Kudune tugasku, Pak. Harusnya ini tugasku mah. Lah tapi kok kowe ngongkon papa mamahmu? Saudara cuma bisa gini loh. Sambil apa menghela nafas panjang. Ya wis lah. Saya sewaktu mencoba mempersiapkan firman Tuhan ini saya berdoa sungguh-sungguh dan saya baru dapat pengertian ayat ini ya tadi malam. Saya baru mudeng, oh iya ya. Ternyata kalau kita mau mengaplikasikan diri kita ini sebagai orang Tionghoa, orang tua kita ini bisa ngomong, kita anak yang bocengli. Iya, bocengli. Kenapa? Tidak mengerjakan apa-apa. Makanya lihat ketika Tuhan kembali turun gunung melakukan banyak hal. Yang pertama kali Tuhan lakukan apa? Menemui kembali para murid. 12 murid itu dicari. Dan ada yang tidak mau ketemu Yesus. Siapa itu? Thomas. Ketemu Yesus hari keberapa? Hari ke-8. Semua orang sudah hingar-bingar tentang kebangkitan Yesus. Thomas dengan santainya dia cuma berkata, sekali-kali aku tidak percaya. Loh padahal Thomas dulu itu sebagai follower itu setiap hari ngelihat Yesus bikin mujizat, nyentuh orang sakit sembuh, orang buta sembuh, semuanya diperlihatkan. Tapi enggak percaya juga. Tapi ada seorang yang menjadi apa? Motivator. Namanya siapa? Maria Magdalena. Seorang wanita bukan pria. Makanya kita harus mau berani berkata jujur. Banyak wanita yang hebat. Wanita tidak ada yang amin. Wanita banyak yang hebat loh. Kenapa? Alkitab sudah mencatat wanita itu penolong.
Bahkan dalam peristiwanya kebangkitan Tuhan, para murid, para pria termasuk Petrus yang hebat. Hatinya dingin, enggak urusan. Tapi hari itu Maria Magdalena menunjukkan satu sikap. Nah ini yang kita mau pelajari. Eksposisi kita di dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Nanti akan dibacakan oleh Pak Gun di dalam ayat 17 dan ayat yang ke-18. Yohanes 20. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Hari itu peristiwanya Maria Magdalena yang pernah ditolong oleh Yesus karena Maria Magdalena ini pernah kerasukan 7 roh jahat. Pada waktu peristiwa dalam Lukas pasal 8, Maria Magdalena ini mengalami kerasukan dan manifest hebat. Di situ Tuhan datang dan sentuh Maria, sembuh. Sejak hari itulah Maria mencoba menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Maria Magdalena ini adalah orang kaya. Dibuktikan apa? Dalam pasal 8 Injil Lukas ayat 1, 2, 3 itu diceritakan Yesus kemana-mana itu selalu disokong, selalu dibiayai oleh Maria. Dia perjalanan zaman dulu tidak pakai mobil, jalan kaki, tapi kan perlu makan, perlu biaya perjalanan, itu disokong semua oleh Maria Magdalena. Sehingga Maria Magdalena itu punya kedekatan dengan Yesus. Di dalam Alkitab itu diceritakan cintanya Maria Magdalena itu luar biasa. Sehingga pada waktu Yesus mau ditangkap, kemudian Yesus disalibkan, Maria Magdalena itu ngiring, ngikuti dengan tangisan. Sampai pada akhirnya ketika sudah mati diturunkan oleh Yusuf Arimatea bersama Nikodemus. Maria itu yang ngurusi mayatnya Yesus. Diberi rempah-rempah, diberi minyak wangi-wangian, supaya apa? Layak. Kemudian mayat Yesus itu dikubur dalam sebuah gua, tutupnya sebuah batu besar. Tapi Maria Magdalena ingat perkataan Tuhan, aku akan mendahuluimu di hari yang ketiga aku bangkit. Itu ditunggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Pagi-pagi benar Maria Magdalena itu datang ke kubur Yesus. Waktu sampai di tempat kubur Yesus, Maria Magdalena ini kaget. Kenapa? Batunya itu sudah bergeser. Maria Magdalena melihat, itu sendirian loh, gak ada yang lain. Ngelongok ke dalam gua. Dan ternyata mayat Yesus tidak ada. Maria Magdalena langsung nangis, dia panik, dia lari mencari murid-murid yang lain. Untuk apa? Lapor, mayat Yesus sudah hilang, tidak tahu kemana perginya. Nah waktu saudara dan saya membaca ayat-ayat itu, apa sih maknanya? Ternyata ada satu pesan yang tersembunyi, bahwa ada banyak sekali orang mengalami kecewa, orang mengalami yang namanya pahit, orang yang mengalami hal-hal yang tidak menerima janji. Orang-orang itu pada akhirnya apa? Tidak lagi peduli dengan keberadaan Tuhan. Nah Maria sebagai orang yang memberikan motivasi, ternyata pesan yang pertama apa? Maria ini sedang mencoba memberikan pengertian kepada kita semuanya. Yang pertama, agar orang kembali mau datang mencari Tuhan, itu pesannya. Kita lihat ayatnya dalam ayat 1 sampai dengan yang ketiga.
Injil Yohanes pasal 20. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Saudara perhatikan ayat 3, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Jadi gambarannya begini, kalau kita sebagai orang yang benar percaya Yesus dan kita mau menjadi saksi dan juga kesaksian bagi Tuhan, harusnya saudara punya semangat yang bagus. Harusnya. Seperti Maria. Maria itu pergi ke kubur Yesus itu pagi-pagi benar. Secara tafsir mungkin antara jam 3, jam 4. Karena kalau jam 5 di sana itu sudah terang benderang. Untuk apa? Memberikan motivasi. Sama ada banyak orang seringkali melihat temannya. Kalau ke gereja rajin, ibadah rajin, orang lama-lama nanti akan tertarik. Kamu di gereja itu ada apa toh? Kira-kira gitu. Akhirnya orang yang sedang patah semangat, orang yang lagi patah hati, orang yang lagi kecewa, orang yang lagi mungkin tidak berpengharapan kepada Tuhan, gara-gara seorang, mungkin dirimu. Orang itu bisa kembali mempunyai semangat. Seperti halnya Petrus dan murid-murid yang lain. Di situ di dalam ayatnya yang ke-2 dikatakan bahwa murid yang lain yang dikasih Yesus, siapa orang itu? Ya si Yohanes ini. Yohanes itu adalah murid yang paling dikasih oleh Tuhan. Tapi lihat, Tuhan cinta kepada seseorang, belum tentu orang itu cinta kepada Tuhan. Buktinya apa? Petrus dan Yohanes tidak urusan Yesus meh mati, Yesus meh bangkit, Yesus ngapain enggak urusan. Dan dalam Injil Lukas pasal 24, 2 orang itu diceritakan mereka sangat kecewa kepada Tuhan. Pada waktu mereka perjalanan dari Emmaus, mereka cerita, orang yang kami harapkan ternyata mati, kira-kira begitu. Sama zaman sekarang ini banyak orang kecewa, ke gereja enggak mau, ibadah enggak mau. Nah kita hari ini punya tugas di dalam peringatan Paskah. Kamu harus jadi saksinya Tuhan, yang setuju amin. Harusnya gitu. Makanya lihat di dalam keluarga kadang-kadang ada 1-2 orang itu punya apa semangat. Aku kepengen suamiku ke gereja. Aku kepengen anakku ke gereja. Tapi dirinya enggak mau ke gereja. Bisa terjadi enggak? Ya enggak mungkin bisa. Lah contohnya enggak benar kok. Tapi coba saudara memberikan contoh yang benar. Enggak usah ngajak-ngajak, yuk ke gereja, yuk ke gereja, enggak usah. Semalam sudah saya terangkan kemarin. Kalau kasih Tuhan itu melekat dalam batinmu, engkau tidak perlu lagi ngajar orang untuk dikenalkan dengan Tuhanmu, enggak usah. Karena perilaku hidupmu, karena contoh teladan hidupmu, ketika engkau melakukan, mengamalkan apa yang Tuhan sudah kerjakan, orang nanti lama-lama akan tertarik dan tiba-tiba, aku tak ikut dah. Kira-kira kan begitu. Sama yang dilakukan oleh Maria Magdalena, kepada Petrus, kepada Yohanes, kepada murid-murid yang lain. Firman ayat 2 tadi cuma berkata, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Kami tidak tahu dia sekarang ada di mana. Kira-kira kalau Maria Magdalena itu orang Jawa, dia akan bertanya, terus
Mat, piye? Kira-kira begitu. Murid-murid semua, hah? Lah piye? Lah piye nak piye? Nah, kita kan sering begitu, cuma piye-piye tapi tidak melakukan pekerjaan apapun. Tapi bingungi. Tapi nanti kita bisa komen. Komennya apa? Wis suwi ora lunga gereja, tapi kita enggak lakukan apa-apa. Itulah sebabnya kenapa dalam ayat 17 dan ayat 18, saudara perhatikan, ini Tuhan sendiri yang bicara. Kata Yesus kepada Maria Magdalena, janganlah engkau memegang aku. Aneh ya, Tuhan itu dicari oleh Maria Magdalena. Sudah ketemu Maria Magdalena kepengen pegang. Tapi Tuhan berkata, jangan engkau memegang aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Artinya apa? Maria Magdalena yang sudah punya inisiatif pun masih diberi perintah oleh Tuhan. Beritakan nih, aku bangkit dari antara orang mati. Kenapa kok Tuhan memberikan perintah itu kepada Maria Magdalena? Karena Tuhan tahu Maria Magdalena itu juga satu pribadi yang hanya mau menikmati hadirat Tuhan sesaat. Makanya tadi Tuhan berkatanya apa? Janganlah engkau memegang aku. Banyak enggak orang Kristen ke gerejanya rajin, doanya rajin, tapi tidak menghasilkan jiwa? Kan banyak begitu. Itu orang Kristen yang hanya sukanya apa? Merasakan hadirat Tuhan. Kalau lagi doa mungkin dengan bahasa roh, kalau lagi doa mungkin nyanyinya yang enak-enak bisa merebes mili, bisa nangis gerung-gerung, tapi ya cuma di situ tok. Tuhan gak kepingin disanjung dengan model cuma setempat, gak mau. Loh kita harus jujur loh, kita seringkali waktu lagi doa kan begitu, wah, luar biasa. Nanti ada yang tanya, loh kamu kok gitu kenapa? Wah puji Tuhan, aku merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Tapi sesudah itu, ya sudah cuma ngono tok. Makanya Tuhan berkata, janganlah engkau memegang aku. Jangan kau larut di dalam satu situasi bahwa seolah-olah dengan adanya aku dan engkau bisa merasakan hadiratku, engkau sudah dianggap sebagai pemenang. Tidak. Wong Injil Matius pasal 28 jelas mengatakan kok, pergilah, beritakanlah Injil dari Samaria sampai ke ujung bumi. Baptislah mereka untuk jadi murid-muridku. Jadi saudara perlu ketahui bahwa ternyata apa? Hati Tuhan itu kepinginnya apa? Ayo toh, jangkau jiwa. Ini loh aku bangkit dari antara orang mati aja, aku masih berkeliling 40 hari. Pertanyaan saya sekarang begini. Sewaktu Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati, kemudian dia keliling-keliling selama 40 hari, pertanyaan saya. Murid-murid ngikut Tuhan enggak? Ada yang tahu enggak? Murid-murid masih jadi follower enggak? Mengikuti Tuhan? Tidak. Tuhan bergerilya sendiri. Para murid hari itu dilepas. Dan saudara perlu tahu, para murid yang hari itu sudah ketemu Tuhan, hari itu mereka kembali kepada pekerjaan yang lama. Petrus jadi penjala ikan, semuanya kembali kepada pekerjaan asal. Wah kalau ini cerita ini dikupas, minta maaf. Ngisin-ngisin ke tenan. Loh kenapa? Tuhan memberikan pesannya itu jelas, solid. Tapi mereka ternyata bukannya melakukan apa yang Tuhan kerjakan,
mereka lebih suka kembali jadi penjala ikan, bukan penjala manusia. Sampai pada akhirnya Tuhan itu mencari ke pinggir pantai. Pada waktu di pinggir pantai, murid-murid mulai melihat sosok yang sepertinya dikenal. Tapi mereka ragu-ragu, mereka berkata, benar Tuhan bukan ya? Benar Tuhan bukan ya? Tiba-tiba Tuhan bertanya, apakah engkau mempunyai lauk? Mereka baru sadar, Tuhan ternyata suka ikan bakar. Mereka langsung kelingan dulu waktu Tuhan minta ikan bakar seperti apa. Baru mereka berteriak, Tuhan! Petrus yang paling cepat, dia buka baju, dia menceburkan diri ke laut. Biur! Tuhan tanya, apa yang kau kerjakan? Sama nanti suatu hari Tuhan akan bertanya kepada kita semuanya, apa yang kau kerjakan? Saudara nanti jawab dengan jujur, Tuhan aku sibuk kerja, Tuhan aku sibuk jalan-jalan, Tuhan aku sibuk nge-mall, Tuhan aku sibuk dengan doa-doa aku pribadi. Jangkau jiwa enggak? Tidak. Apakah engkau ingin upah? Dijawab oleh Tuhan, kamu tidak dapat upah. Saudara mungkin dengar firman Tuhan pagi hari ini ngeri ya. Ternyata ikut Tuhan itu sangat-sangat tidak gampang. Loh betul. Ini loh hal yang pertama. Maria Magdalena sudah melakukan tugas yang terbaik. Dia masih diingatkan oleh Tuhan, beritakan kepada saudara-saudaraku. Secara tafsir pada waktu Tuhan berkata saudara-saudaraku, Tuhan itu sedang nyindir. Kok nyindir? Iya. Karena saudara-saudara yang dimaksudkan itu 12 murid, 12 rasul. Pada waktu Tuhan ditangkap, mereka lari tunggang langgang dan tidak ada yang mau membela Yesus. Bahkan Markus itu lari dengan telanjang bulat, saking takutnya meninggalkan Yesus. Petrus yang penuh mujizat menyangkal Yesus. Tapi lihat Tuhan berkata, beritakanlah aku bangkit kepada saudara-saudaraku. Maka inilah yang bagian penting untuk kita menjadi saksi Tuhan, agar orang lain bisa mau mencari Tuhan kembali. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu menjadi kesaksian, ya bukan follower. Supaya mereka semua yang belum kenal Tuhan, paham, tanpa Tuhan hidupmu hampa. Saudara pernah mengalami kehampaan hidup? Pernah enggak? Banyak. Itu loh orang-orang yang suka minum obat sedatif minor. Ada yang sedatif mayor. Apa itu sedatif mayor dan sedatif minor? Obat penenang, obat tidur. Coba tanya pada orang-orang itu. Hatinya masih hampa. Orang kalau hampa terus gimana? Kepengennya ya cuma nangis, nelongso. Orang cuma, aduh, aku ora ngrasa kayak apa-apa. Kenapa orang-orang itu kok sampai merasakan hidupnya hampa? Tidak ada Tuhan. Ini yang dialami oleh Maria Magdalena dalam ayat 11 pasal 20, saudara perhatikan. Sampai dengan ayat 13. Tolong Pak Gun dibacakan. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 13. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain sebelah kiri di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Iya. Jadi waktu itu Maria Magdalena yang sudah mencari Yesus dan ternyata di dalam kuburnya tidak diketemukan. Dalam ayat 11 dikatakan
Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Dan sambil menangis, ia menjenguk kembali ke dalam kubur itu. Orang kalau lagi kehilangan, orang kalau lagi mengalami sesuatu yang hampa, kadang-kadang perilakunya itu jadi bingungi. Hari itu Maria Magdalena itu bingungi. Sudah ngelihat ke dalam kubur dilongok. Wah, ranono. Dia nangis. Loh, tadi sudah dilongok. Itu sama kalau kita lagi naik sepeda atau naik sepeda motor, ban kita gembes. Sudah tahu gembes kok dadak dipencet meneh. Ini kan orang bingung. Nanti dintul-tul cekel neh. Wah, gembes. Loh, padahal sudah tahu itu gembes. Maria itu saat itu merasakan kehampaan. Dan ternyata firman Tuhan itu sudah mencatat dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 6. Hari itu Kidung Agung itu menceritakan tentang orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang sedang kehilangan kekasih. Kidung Agung yang ditulis oleh Salomo, sebagian orang berkata, wah Alkitab kok ceritanya porno. Padahal bukan cerita porno, ini sedang memberikan sebuah ekspresi. Seorang yang kehilangan kekasih rasanya tuh tidak karu-karuan. Loh ada loh orang yang kalau lagi kehilangan kekasih tahu-tahu mati bunuh diri. Ada. Kenapa rasanya enggak karu-karuan? Sama hari itu Maria Magdalena waktu ketika kehilangan Yesus, hatinya enggak karu-karuan. Kenapa? Maria Magdalena bersama Yesus itu dahulu setiap hari kalau pelayanan tuh bareng. Waktu Yesus mati, Maria tuh nangisnya benar-benar. Nah, Kidung Agung pasal 5 ayat 6 berkata, kekasihku, kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak kutemui. Ku panggil, tetapi tak disautnya. Kadang kita harus ngomong jujur, kita membaca kitab Kidung Agung itu tidak mudeng, termasuk saya itu tidak mudeng. Tapi waktu saya membaca ayat-ayat dalam Injil Yohanes pasal 20, tiba-tiba Tuhan ingatkan, ini loh rasanya orang kalau ditinggal kekasih. Saudara pernah ditinggal kekasih? Ditinggal kawin pernah? Ditinggal selingkuh pernah? Wih, rasanya tuh hati mungkin kayak dikeceri jeruk. Rasanya tuh sakit, tapi di dalam dirogoh tuh enggak bisa. Tapi sakit, saudara hanya bisa gimana? Paling cuma begitu. Maria hari itu kehilangan Tuhan, hatinya hampa. Aplikasinya apa? Orang tidak memiliki Tuhan, hidupnya hampa. Makanya kenapa kita perlu bersaksi? Kenapa kita perlu menceritakan bahwa orang tanpa Tuhan hidupnya akan sia-sia? Amin. Lu mengerikan lu. Tapi seringkali kan kita nggak sadar bahwa peristiwa itu sedang terjadi. Kenapa? Ayat firman Tuhan memberikan jawaban. Karena tidak ada Tuhan di dalam hidupmu. Tapi coba orang kalau sudah ketemu Tuhan apa yang terjadi? Sukacita. Orang kalau sudah ketemu Tuhan, rasanya gimana? Bahagia. Orang kalau sudah ketemu Tuhan, hidupnya berani dipersembahkan. Makanya hal yang ketiga, yang terakhir. Kita harus menjadi saksi karena kita punya tugas. Membagikan sukacita yang dari Tuhan. Peristiwanya di mana? Saudara perhatikan Yohanes 20 ayat 14, saya akan bacakan. Sesudah berkata demikian, Maria Magdalena menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?"
Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Saudara perhatikan, waktu Tuhan bangkit kemudian pertama-tama ketemu dengan Maria, Tuhan tidak langsung menyatakan dirinya. Harapannya apa? Coba kalau aku menyebut dengan sebutan ibu, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu bukan ibu, woman. Jadi saya bayangkan kalau kita hidup di Jawa, mungkin Tuhan akan berkata gini, "Mbak," kira-kira begitu. Kalau mungkin di Sunda dia akan panggil Neng, bukan ibu. "Mbak, kamu di sini ngapain? Mengapa engkau menangis?" Dua pertanyaan yang diulang dua kali, yang pertama oleh malaikat, kedua oleh Tuhan. "Mengapa kamu menangis?" Sebenarnya Tuhan bersama malaikat itu sedang uji. Apa sih yang sebenarnya kau tangisi dalam hidupmu? Tuhan pernah berkata sewaktu Tuhan belum mati, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan kau menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri." Kita seringkali kan sedih nangisi orang lain. Tapi pernah enggak saudara dan saya ini nangis untuk diri sendiri? Pernah enggak? Hampir enggak pernah. Coba saudara nangis, "Tuhan, aku kok enggak pernah bisa nginjil ya." Lah coba nangis gitu. "Tuhan, aku kok masih tetap sakit hati, kenapa ya?" Lah coba nangis itu. Tuhan mempertanyakan, "Kenapa kamu nangis?" Dijawab oleh Maria, "Tuhanku hilang." Pada waktu itulah kemudian Tuhan memberikan sebuah panggilan. Dan saya berani pastikan panggilan itu pasti panggilan yang paling indah di dalam hidupnya Maria. Ayat ini tadi berkatanya apa? Maria. Orang kalau sudah mengalami yang namanya panggilan Tuhan, hidup itu indah. Makanya banyak orang seringkali terheran-heran, bingung dan kaget. Kenapa ya si A ini kok bisa jadi pelayan Tuhan ya? Itu yang namanya panggilan. Orang selalu bertanya juga kepada saya, "Pak Arief kok bisa?" Ya karena saya terpanggil. Saya tidak langsung dipanggil seperti halnya Maria, Arief gitu enggak. Tapi saya bisa merasakan dalam batin saya, ada panggilan yang menyentuh hati saya. Dan sebuah panggilan dari Tuhan itu akan memberikan korban mulia. Mungkin saudara yang hari ini belum menerima panggilan itu secara penuh, saudara hanya mengatakan bodoh. Mungkin saudara akan mengatakan fanatik. Tapi bukan itu. Panggilan Tuhan dalam batinmu itu tidak bisa dibicarakan dengan mulutmu. Tapi panggilan itu akan bisa dilaksanakan dan orang akan bisa melihat betapa sebenarnya engkau cinta kepada Tuhan atau tidak. Maria Magdalena waktu mendapatkan panggilan itu, Maria hatinya langsung bergirang. Waktu hatinya bergirang, dia punya sukacita. Waktu dia punya sukacita, dia mencoba meraih kaki Tuhan. Tapi Tuhan berkatanya apa? Jangan engkau memegang aku. Jangan kamu larut hanya ada di dalam hadiratku. Tetapi sekarang pergilah, beritakan kepada saudara-saudaraku, beritakan kepada semua orang bahwa aku hidup. Itu kata Tuhan. Dan firman Tuhan tadi dalam ayat 18 dengan sangat jelas berkata, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid yang lain. Caranya Maria menyampaikan itu bagaimana? Dengan teriakan, aku telah melihat Tuhan. Saudara bisa bayangkan, orang ketemu Tuhan itu bahagianya kayak apa?
Itu baru perjumpaan di darat. Tapi nanti kalau Tuhan datang yang kedua kali, perjumpaannya bukan di darat, di udara. Orang-orang yang benar, orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, orang itu nanti diangkat. Itu yang namanya rapture. Saudara yang diangkat itu akan disambut oleh siapa? Bala malaikat dari surga yang mengiring Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan pertemuan raya. Dan orang-orang firman Tuhan mencatat, itu adalah sukacita yang terbesar. Maria yang hanya disebut namanya Maria, sukacitanya langsung luar biasa. Dan sesudah peristiwa itulah Tuhan baru mencari murid yang lain. Dalam ayat-ayat selanjutnya Tuhan berkata kepada para murid, Shalom, damai sejahtera kepada dirimu. Dan sesudah itu baru para murid itu mengalami yang namanya hasrat untuk bisa menjadi saksinya Tuhan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, saudara masih punya saudara. Mungkin anak-anakmu, mungkin itu istrimu, itu suamimu, itu saudaramu, kakakmu, adikmu, mungkin itu orang tuamu. Tugasnya bukan tugas hamba Tuhan, tetapi tugas kita masing-masing sebagai orang percaya. Kemarin saya melayani satu orang pria, sehari mati 2 kali, saudara mungkin nggak percaya. Jam 4 sore dia kena serangan jantung, dibawa ke rumah sakit Panti Wilasa, usianya 58 tahun. Pada waktu sampai di Panti Wilasa, waktu dipasang alat tuh jantungnya sudah sama dokter dipacu, hantam dadanya, jedut, hidup. Pada waktu hidup di Panti Wilasa Citarum ini tidak punya peralatan cukup, dimasukkan ke ambulan mau dibawa ke Karyadi, weng sampai Karyadi, sampai di sana gerunjalan orang, dek, mati lagi. Sikat lagi pakai alat pacu jantung. Hidup. Ditangani dokter, suntik macam-macam. Singkat cerita. Kemarin hari Kamis saya ketemu. Dan orang itu berkata kepada saya, Pak Arif, orang ternyata bisa mati ya. Saya kadang mikirnya jadi lucu orang ini ya. Lah saya bilang ya memang orang kan bisa mati. Tapi kok saya yang merasakan mati ya? Loh, piye? Pada waktu dia bercerita kepada saya, dia bilang, saya sekarang baru sadar. Yesus yang mati, dia bangkit. Sekarang saya baru mudeng. Loh ini jemaat Tanah Mas. Di situ pesan yang saya terima, orang kadang-kadang mungkin kepingin mati, tapi tidak bisa mati. Orang yang diberi sesuatu yang baik, kadang kepinginnya mati, tapi kalau belum waktunya tidak bisa juga. Dan orang ini berkata kepada saya nanti tanggal 30 April, saya pensiun, orang ini polisi, habis ini saya mau melayani Tuhan. Kalau sebelumnya Bapak mau apa? Saya tadinya mau kerja yang lain, tetapi sudah kemarin saya mati, sekarang saya mau melayani Tuhan. Saya berkata, ini yang namanya panggilan mulia. Saudara hari ini diberi kesehatan oleh Tuhan, masih diberi kekuatan, ada kesempatan yang makin indah. Waktu saudara mau berkata, Tuhan pakai hidupku untuk jadi alat kemuliaan. Saudara dipakai Tuhan untuk menyelamatkan siapa? Ya saudara-saudaramu, teman-temanmu, bahkan kerabatmu yang terdekat. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kebangkitan Tuhan mencoba memberikan kesempatan buat kita yang masih hidup. Amin. Tuhan memberkati kita.
Kita akan menaikkan pujian, Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Kami memberikan penghormatan kepada Tuhan secara khusus pagi hari ini. Karena kami sadar Tuhan,
Pertolongan-Mu besar, keajaiban-Mu nyata bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami sudah diberi teladan oleh seorang wanita yang pernah kerasukan. Dia Maria Magdalena. Dia menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Berani memberikan korban terbaik melalui keuangan. Bahkan dia rela diutus oleh Tuhan menjadi suara kebenaran yang Tuhan ajarkan. Dan hari ini Tuhan, kami percaya Engkau juga sedang memberikan pesan yang khusus bagi kami semuanya. Baik, ada tambahan pengumuman sebentar. Semua pengurus jangan pulang dulu, akan ada sedikit arahan dari pertemuan untuk gereja. Ya, semua pengurus jangan pulang dulu. Kemudian saat selesai ibadah, jemaat diharapkan menuju pintu keluar satu persatu dengan tertib. Jangan bergerombol, jangan berdesak-desakan. Ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, tidak ada lagi pertemuan yang lain. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, di akhir penghujung ibadah yang kami kerjakan di hadapan Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah mengarahkan hati kami. Biarlah perkataan firman Tuhan itu boleh melekat dan kami boleh melakukannya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, Tuhan untuk Ibu Maharsi Sugiyarni, Tuhan untuk Ibu Lilis Bidayani, dan juga untuk Ibu Lili Wijayanti Mulyani. Tuhan, kiranya berkat anugerah kasih-Mu yang ajaib turun bekerja atas mereka semuanya. Kekuatan, kesehatan, berkat jasmani dan rohani turun menaungi hidup mereka. Bahkan keluarga mereka masing-masing diberkati oleh Tuhan. Kami mempercayai Tuhan, pada waktu Engkau menambahkan usia dalam hidup mereka masing-masing, Engkau mempunyai satu rencana yang indah untuk mereka semakin memuji, mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan pagi hari ini kami juga berdoa membawa akan saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami terus berdoa Tuhan untuk saudari kami Milka, supaya Tuhan beri kekuatan, pertolongan secara jasmani, sehingga Tuhan kelemahan tubuhnya karena ginjalnya kurang berfungsi secara baik. Kami mohon belas kasihan Tuhan, dan kami bersama-sama Tuhan berseru di dalam nama Yesus, supaya anugerah kasih Tuhan itu bekerja ajaib, menolong Milka, sehingga dia boleh menjadi seorang ibu yang memberikan teladan atas kehidupan anaknya. Tuhan juga tolong keluarganya secara khusus Ruben, supaya Engkau beri kekuatan di dalam keluarga ini. Terima kasih dan kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Partiah yang mengalami sakit karena CA. Tuhan, kiranya Engkau menolong Ibu Partiah, beri kekuatan, beri penghiburan, bahkan pemulihan yang daripada Tuhan. Dan secara khusus Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Melani Harsono yang hari ini dirawat Tuhan di rumah sakit di Singapura. Kiranya Engkau juga menolong bekerja, memberikan berkat pemulihan, tanda keajaiban, sehingga dia pun boleh menjadi saksi Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin. Terima